warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Bapak akan memulai berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan, berdoa dimulai. Amin. Berdoa telah selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin bertanya, apakah semua hadir pada kali ini? Gimana absennya? Ketua murid gimana? KM? Siapa yang tidak hadir? Oh ya, Rani sama Dira. Oh ya, Rani, Dira keterangannya sakit. Nah, kita doakan semoga Rani maupun Dira dapat sembuh dan juga diberikan kesehatan agar bisa berkumpul dan juga bisa belajar seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bapak akan menyiapkan materi ataupun judul terlebih dahulu, yaitu tentang potensi dan juga persebaran sumber daya energi untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Nah, indikator pencapaian siswa yaitu yang pertama adalah untuk memahami pengertian energi baru dan terbarukan. Yang kedua, itu mengidentifikasi potensi dan juga persebaran sumber energi terbarukan. Nah, yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi potensi energi dan juga penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, siapa yang tadi ke sekolahnya naik sepeda? Silakan acungkan tangan. Silakan, ya. Ya, 1, 2, 3. Lalu berapa orang yang tadi dari rumah ke sekolah itu dengan berjalan kaki? Nah, silakan. Coba 1, 2, 3 juga sama, iya. Pasti kalian itu bertanya-tanya, kenapa kok Bapak bisa bertanyakan sepeda, bertanyakan jalan kaki? Kenapa? Karena Bapak ingin menjawabnya bahwa kalau kedua aktivitas tersebut merupakan sumber dari energi. Misalkan kita menaiki sepeda. Nah, menaiki sepeda ini kita mengayuh sepeda, lalu dengan berjalan kaki kita berjalan kaki, sehingga kedua aktivitas tersebut merupakan sumber dari energi. Kita mengeluarkan energi, kita mengeluarkan keringat. Nah, itu merupakan energi. Jadi Bapak mempertanyakan itu karena kita ada sangkut pautnya dengan materi kali ini, yang itu berkaitan dengan energi. Nah, lalu apa sih energi itu? Nah, silakan, ada yang tahu apa itu energi? Silakan, ada yang tahu? Acungkan tangan. Ya, Doni, kenapa? Ya, benar. Bahwa energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Nah, energi ini sifatnya ini tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dihilangkan, karena semua orang pasti membutuhkan energi. Tetapi energi ini dapat diubah. Misalkan dari energi listrik mengubah menjadi energi gerak, dari energi panas menjadi energi listrik. Nah, itu bisa, sehingga energi itu dapat dikonversikan. Lalu energi ini nih diklasifikasikan menjadi 2 macam. Silakan, ada yang tahu apa itu klasifikasinya? Ya, silakan Dina. Ya, benar. Klasifikasinya itu ada 2. Yang pertama itu adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Nah, keduanya ini saling berkaitan satu sama lain dan saling menopang satu sama lain. Bapak akan memaparkan poin yang pertama itu mengenai energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa sih energi yang tidak dapat diperbaharui itu tuh? Silakan, ada yang ingin menjawabnya?
Silakan. Yang di belakang. Ya, bagus. Nah, energi yang tidak dapat diperbarui merupakan energi yang sifatnya itu terbatas di dunia dan prosesnya itu sangat lama, dalam jangka waktu yang lama, karena prosesnya itu dari hewan yang sudah lapuk, lalu tumbuhan yang sudah lapuk selama berjuta-juta tahun lalu, kemudian diendapkan di dalam tanah, kemudian menghasilkan sebuah energi ataupun sebuah tenaga. Nah, contohnya apa saja sih Pak? Contohnya itu banyak. Contohnya itu seperti adanya minyak bumi, lalu adanya gas alam, lalu adanya batu bara. Nah, itu semuanya saling keterkaitan karena semuanya itu merupakan sumber dari energi fosil. Energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Kalau kita mengambilnya secara terus-menerus, maka akan berakibat fatal maupun akan bisa berakibat habis si sumber energinya itu tuh. Lalu Bapak akan memaparkan klasifikasi yang kedua. Nah, klasifikasi yang kedua ini adalah mengenai tentang sumber energi yang dapat diperbaharui ataupun energi ini merupakan energi yang bersumber dari energi alternatif, energi yang sifatnya itu tuh banyak di muka bumi ini nih dan dapat diperbaharui karena banyak, lalu baru dan terbarukan. Nah, ini sumber daya energi yang bisa dimanfaatkan terus menerus gitu, intinya dalam jangka waktu yang panjang. Lalu contohnya apa saja sih Pak? Nah, contohnya itu adalah sumber dari tenaga sinar matahari, lalu ada sumber dari tenaga angin, lalu ada dari panas bumi, lalu ada dari air, lalu ada dari gelombang, lalu bisa juga ada dari bioenergi. Nah, semuanya itu saling keterkaitan satu sama lain sehingga menghasilkan energi yang baru dan terbarukan. Nah, Bapak di sini akan memaparkan poin-poin dari energi yang dapat diperbaharui ini atau sumber dari energi baru dan terbarukan. Nah, poin yang pertama ini adalah mengenai tenaga sinar matahari ataupun tenaga surya. Nah, pasti kalian tahu energi surya ini merupakan ataupun sinar matahari ini merupakan sumber energi yang sangat kekal yang ada setiap tahun gitu tuh. Jadi kita bersyukur sekali tinggal di Indonesia karena penyinar mataharinya itu sepanjang tahun sehingga tidak musim dingin terlalu lama ataupun musim panas terlalu lama sehingga kita bisa merasakan energi matahari sepanjang tahun. Lalu energi surya ini bisa dimanfaatkan dengan menggunakan panel surya. Nah, seperti contohnya di sini ada panel surya, gambar panel surya. Nah, ini cara penggunaannya adalah dengan biasanya sinar matahari atau radiasi matahari ini dipantulkan ke dalam panel surya ini, lalu dari panel surya ini dikonversikan dari energi panas menjadi energi listrik sehingga bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan energi listrik. Nah, sehingga kita bisa menjadikan alternatif dari energi ataupun tenaga sinar matahari ini. Lalu yang banyak terjadi di Indonesia ini banyak sekali potensi sumber energi matahari ini, seperti contohnya ada di Pulau Bali, ada di Pulau Maluku, lalu ada di Nusa Tenggara ataupun di Pulau Papua. Nah, semuanya ini saling terkait gitu satu sama lain. Lalu yang kedua adalah mengenai poin tenaga panas bumi. Nah, tenaga panas bumi ini merupakan tenaga yang berasal dari uap gunung api yang bisa dihasilkan dengan menggunakan alat tertentu. Nah, di Indonesia ini sangat banyak sekali sumber dari energi panas bumi ini karena Indonesia berada di antara zona Ring of Fire sehingga banyak sekali gunung api di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali gunung api sehingga sangat cocok sekali bisa dijadikan sumber dari energi alternatif panas bumi. Nah, ini adalah contoh dari energi panas bumi. Nah, persebaran itu banyak sekali di Indonesia, hampir semua itu bisa memanfaatkan energi panas bumi ini asalkan ada gunung api. Nah, contohnya di Pulau Jawa sendiri ada di Kawah Kamojang. Nah, Kawah Kamojang ini
sangat bisa dimanfaatkan untuk pengembangan potensi sumber energi panas bumi. Lalu selanjutnya adalah mengenai potensi tenaga dari air. Nah, tenaga air, karena Indonesia ini banyak sekali airnya, sungai banyak, laut banyak. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengelola pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini biasanya air sungai dibendung sedemikian rupa, kemudian dialirkan kepada sawah-sawah. Nah, bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik juga, dari air menjadi listrik. Nah, bisa memanfaatkan itu, bisa menyalakan televisi atau menyalakan lampu. Lalu selanjutnya adalah mengenai tenaga dari gelombang. Tenaga dari gelombang sendiri, karena Indonesia banyak sekali kelautan ataupun unsur kelautan ini banyak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan potensi pengembangan energi baru dan terbarukan. Nah, banyak sekali di Indonesia, hampir semuanya bisa mengembangkan energi gelombang, tetapi yang paling banyak itu adalah di daerah selatan Jawa, karena itu banyak sekali gelombang lautnya itu sangat besar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk potensinya. Lalu selanjutnya adalah mengenai tenaga dari angin. Nah, tenaga angin ini bisa dimanfaatkan, bersumber dari angin. Lalu di Indonesia kan karena iklimnya ini tropis, karena iklim tropis sehingga bisa memanfaatkan angin. Contohnya dengan penggunaan kincir angin. Nah, kincir angin ini bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan dari angin menjadi energi listrik. Nah, lalu selanjutnya adalah energi dari bioenergi. Nah, bioenergi ini salah satunya adalah biomasa. Nah, biomasa ini biasanya terkait dengan residu ataupun hasil keluaran dari kotoran makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, ataupun dari kotoran manusia sendiri. Nah, semuanya itu kemudian dikelola sedemikian rupa, kemudian diolah sehingga bisa menghasilkan biogas, bioetanol, biodiesel, lalu ada bioaftur. Nah, itu Bapak akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah mengenai biogas. Nah, biogas ini merupakan bentuk lain dari biomasa. Biomasa yang berupa gas. Nah, biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, berasal dari kotoran hewan gitu. Biasanya digunakan untuk alat memasak ataupun pemanfaatan bahan bakar. Lalu selanjutnya ada mengenai biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan sumber dari energi yang bisa dihasilkan melalui kotoran-kotoran hewan, kotoran manusia, ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhannya seperti apa, Pak? Tumbuh-tumbuhannya seperti tebu, lalu ada kelapa sawit, ada jarak, ada sagu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah mengenai bioaftur. Nah, bioaftur merupakan sumber dari energi yang berasal dari kelapa sawit ataupun dari minyak kelapa. Nah, kemudian diolah, diidentifikasi, kemudian dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar dari pesawat, bahan bakar energi alternatif dari pesawat ini. Lalu adanya bioetanol. Nah, bioetanol sendiri merupakan sebuah gambaran dari biomasa yang biasanya berupa dari tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan dari tumbuhan seperti kayak tebu, sagu, aren, dan lain sebagainya. Nah, Bapak akan melihatkan sebuah contoh dari biomasa ini. Nah, ini adalah bagian dari biomasa, mulai dari kotoran hewan, lalu ada kotoran manusia ataupun limbah dari industri. Nah, kemudian diolah menjadi biomasa gitu. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Apakah sudah jelas ataukah ada yang ingin ditanyakan? Silakan acungkan tangan. Mangga.
Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan cukupkan materi pemaparan pembelajaran geografi kali ini. Semoga kalian tidak puas dengan pemaparan Bapak, sehingga kalian bisa mencari referensi-referensi lain seperti dari buku, dari internet, ataupun dari yang lainnya, sehingga kalian bisa menambahkan pengetahuan dan juga ilmu yang kalian dapatkan dari Bapak ataupun dari buku atau internet, sehingga bisa dikumpulkan dan menjadi satu kesatuan yang baik. Nah, Bapak cukupkan untuk pemaparan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.